Perkenalkan, saya Dinda Nanza dan rekan saya Claudia Auret. Di sini kita akan memaparkan materi pembelajaran tentang pajak penghasilan umum. Beberapa bab yang akan kita bahas, yang pertama yaitu pengertian pajak penghasilan umum, subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri, apa saja yang tidak termasuk subjek pajak, objek pajak penghasilan, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, pengurangan penghasilan, tarif PKP, tarif PTKP, dan contoh soal. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau orang pribadi, perseorangan, dan badan atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam 1 tahun pajak. Subjek pajak terdiri atas 4, yaitu orang pribadi, warisan yang belum terbagi, bentuk usaha tetap, dan keempat badan. Subjek pajak terbagi atas 2, yang pertama ada subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya ada badan yang didirikan bertempat kedudukan di Indonesia, lalu warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Lalu ada subjek pajak luar negeri, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari atau dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Lalu ada orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia yang lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima dan memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha dan melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Lalu apa saja sih yang tidak termasuk subjek pajak? Yang pertama ada perwakilan negara, yang kedua ada pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing. Yang ketiga ada organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat ada pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Lalu apa saja sih objek pajak penghasilan? Yaitu ada penggantian atau imbalan, hadiah dan undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, laba usaha, keuntungan, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebaskan sebagai biaya, bunga, dividen, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan yang diselisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya terdiri dari wajib pajak atau pekerjaan bebas. Adapun penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yang pertama yaitu sumbangan termasuk zakat, kedua harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara, ketiga warisan, keempat harta termasuk setor tunai yang diterima oleh badan, 5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, jiwa, kecelakaan, dan asuransi beasiswa. Selanjutnya dividen atau laba yang diperoleh perseorangan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri. Lalu ketujuh, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan baik yang dibayar oleh pemberi kerja ataupun pegawai. Ke-8, ada penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Ke-9, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dan perseorangan komoditer yang dimana tidak terbagi dengan saham-saham. Ke-10, ada bunga obligasi yang diterima selama 5 tahun pertama sejak didirikannya perusahaan. Ke-11, ada penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal Ventura. Baik, adapun pengurangan penghasilan. Di sini ada biaya yang diperkenakan sebagai pengurang deductible expense. Yang pertama yaitu biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Contohnya biaya pembelian barang usaha, biaya asuransi, biaya administrasi, dan lain-lain. Lalu ada penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi. Lalu ada iuran kepada dana pensiun, kemudian kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Lalu ada kerugian selisih kurs mata uang asing yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan. Lalu ada biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, dan ada biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Lalu piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Lalu sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang pelaksanaannya diatur oleh lebih lanjut berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Lalu ada sumbangan dalam rangka penelitian pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu ada biaya pembangunan infrastruktur sosial dan sumbangan fasilitas pendidikan dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga.
Selanjutnya ada biaya yang diperkenakan sebagai pengurangan non-deductible expense. Yang pertama yaitu pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan asuransi ke pemegang polis. Selanjutnya ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu, ataupun anggota. Lalu ada premi asuransi yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi, pengganti atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, dan asuransi beasiswa yang dibayar orang pribadi contohnya. Lalu ada jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham, kecuali penyediaan makanan dan minuman untuk pegawai. Lalu ada harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan pajak penghasilan. Lalu ada biaya dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan dan modalnya tidak terbagi atas saham. Lalu ada sanksi administrasi. Baik, selanjutnya ada tarif PTKP yang dimulai dari 0 hingga 5 miliar dengan 5 lapis. Selain tarif PKP sendiri, ada tarif PTKP yang memiliki 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan orang-orang yang belum menikah, yang kedua adalah golongan orang-orang yang sudah menikah, dan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang sudah menikah tetapi penghasilan suami dan istri digabung. Baik, kita masuk ke contoh soal. Berikut ada contoh soal PPH yang dimana Pak Budi memiliki gaji sebesar 6 juta setiap bulannya. Pak Budi juga membayar iuran pensiun sebesar 100.000 dan biaya jabatan. Pak Budi memiliki istri tetapi belum mempunyai anak. Berapa pajak penghasilan per tahun Pak Budi yang harus dibayarkan? Baik, berdasarkan pertanyaan tersebut, berarti kita harus mencari penghasilan bruto terlebih dahulu, di mana gaji per bulan Pak Budi yaitu 6 juta sehingga penghasilan brutonya 6 juta. Selanjutnya langkah kedua, kita cari pengurang. Dalam pengurang ada biaya jabatan sebesar 5%. Di sini cara perhitungannya 5% dikali 6 juta maka akan mendapatkan 300.000. Kemudian ada biaya iuran pensiun yang telah dibayarkan Pak Budi sebesar 100.000. Jika ditotalkan, jumlahnya akan mendapat 400.000. Dari sini kita dapat menghitung penghasilan neto sebulan, yaitu penghasilan bruto dikurangi pengurang. Jadi penghasilan neto sebulan adalah 5.600.000. Dari penghasilan neto sebulan, kita dapat mengetahui penghasilan 1 tahun, yaitu dengan cara 5.600.000 dikali 12 bulan. Kenapa dikali 12 bulan? Karena 1 tahun ada 12 bulan. Oleh karena itu akan mendapatkan nilai sebesar 67.200.000. Kemudian langkah ketiga, kita cari PTKP untuk wajib pajak sendiri itu sudah 54 juta. Nah, dari soal tadi Pak Budi sudah menikah, jadi ditambah dengan pajak kawin sebesar 4.500.000 sehingga PTKP yang ditotal menjadi 58.500.000. Langkah selanjutnya, kita cari penghasilan kena pajak atau PKP, yaitu penghasilan neto 1 tahun dikurangi PTKP yang didapat dan mendapatkan 8.700.000. Nah, 8.700.000 ini yang akan dikenakan pajak. Penghasilan Pak Budi dikenakan pajak sebesar 5% karena PKP yang Pak Budi dapatkan masih masuk di lapisan pertama, yaitu sebesar 5%. Lapisan pertama sendiri itu di mana penghasilan 0 sampai 60. Oleh karena itu, cara perhitungannya untuk menjadi PPh terutang dalam setahun yaitu 5% dikali dari 8.700.000 maka akan mendapatkan 435.000 sehingga Pak Budi harus membayar pajak sebesar 435.000 per tahun. Sekian dari kami, terima kasih.